Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andianisa B, NIM 21914041, kelas 3A, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kewirausahaan, yang itu place. Place adalah tempat. Maksudnya tempat di sini adalah tempat di mana kita akan membuka usaha kita, dan apakah tempat itu efisien bagi pelanggan. Jangan kita membuka tempat tanpa kita tidak mengetahui apakah tempat itu bagus untuk pelanggan atau tidak. Kemudian promosi. Promosi adalah suatu cara untuk mempromosikan usaha kami, karena tanpa adanya promosi, produk kita tidak akan dikenal oleh pelanggan. Baiklah, bagian promosi itu ada komunikasi. Komunikasi di sini adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan pelanggan, yaitu dengan 5M, yaitu mission, money, media, message, sama miserable. Mission, yang pertama mission. Mission di sini maksudnya adalah misi. Misi kita yang untuk produk kita. Kedua, money. Money di sini adalah uang. Maksudnya di sini uang adalah modal kita untuk membuka usaha. Kedua, media. Media adalah itu seperti brosur untuk produk kita. Yang kemudian message maksudnya di sini pesan kita kepada pelanggan untuk menarik pelanggan. Miserable dan kemudian miserable. Yang bagian kedua itu proportional mix, yaitu bantuan campuran untuk komunikasi, yaitu pertama advertising. Advertising di sini maksudnya adalah sebuah iklan. Iklan di sini yang kita ketahui itu yaitu iklan sebuah seperti pamflet produk. Terus sales promotion. Sales promotion di sini maksudnya adalah promosi penjualan. Yang ketiga yaitu publicity. Publicity maksudnya di sini cara kita mempublik jualan produk kita kepada pelanggan. Yang keempat itu adalah public relation. Public relation maksudnya di sini hubungan terhadap masyarakat, yaitu seperti pelanggan, hubungan kita terhadap pelanggan. Kita harus pandai untuk maksudnya berkomunikasi dengan pelanggan. Apakah pelanggan tersebut menyukai produk kita atau tidak. Yang kelima itu personal selling. Maksudnya di sini personal selling yaitu kita itu menjual pertama itu secara personal, secara pelanggan satu sama kepada penjual. Kepada pelanggan yang pertama sama kami yang menjual. Karena dari personal selling itu kita akan mengetahui apakah pelanggan yang ini menyukai produk jualan kami atau tidak. Yang ketujuh, kegiatan menjual. Yaitu proses menjual adalah suatu sistem input dan outputnya. Maksudnya yang pertama, pilihan produk. Maksudnya di sini kita itu harus pandai memilih produk yang baik untuk usaha kita. Misalnya produk makanan. Kedua itu pilihan merek. Merek juga sangat penting bagi usaha kita. Kenapa? Tanpa adanya merek, usaha kita tidak akan berjalan lancar. Kedua, pilihan dealer. Maksudnya pilihan dealer di sini adalah kepada siapa kita untuk membawa produk kami kepada dealer seperti kayak warung-warung ataupun rumah seperti kayak warung. Kedua, kuantitas. Kuantitas di sini maksudnya itu adalah kuantitas bagaimana itu produk kita
agar kuantitasnya itu bagus di mata pelanggan. Yang kelima, frekuensi. Frekuensi di sini adalah frekuensi itu maksudnya bagaimana produk kita itu agar usaha produk kita itu frekuensinya apakah naik atau turun. Loyalitas. Yang kedua, loyalitas kita sebagai penjual, yaitu kita harus loyal sama pelanggan. Maksudnya kita harus ramah kepada pelanggan, jangan kita cuek kepada pelanggan. Yang ketujuh, kepuasan. Kepuasan maksudnya di sini kita sebagai penjualnya, yaitu harus mengetahui apakah kepuasan produk kita itu terjamin disukai oleh pelanggan atau tidak. Output, maksudnya output sini adalah jalan keluar. Maksudnya jalan keluar di sini adalah setelah kita melakukan semuanya itu kita ada jalan keluar, misalnya harganya. Harga produk kami itu apakah terjangkau atau tidak. Dan yang kedua, kualitas. Kualitas juga sangat penting bagi produk. Karena pelanggan itu menyukai kualitas suatu produk. Jika itu produknya baik, jadi kita untuk mengusaha itu harus mementingkan kualitas. Yang ketiga yaitu servis. Maksudnya di sini adalah servis, yaitu pelayan kami terhadap pelanggan. Kita melayani pelanggan itu apakah melayaninya dengan baik, karena kita tidak akan membuka suatu saat jika pelayanannya itu kurang baik, karena pelanggan itu menyukai suatu pelayanan yang baik. Yang ke-8 yaitu gaya. Maksudnya di sini gaya adalah produk kita itu gayanya seperti misalnya kayak produknya itu tidak hanya satu macam, tapi berbagai macam, yang bentuk yang tidak hanya satu pilihan tapi banyak pilihan, yaitu misalnya seperti bakso, tidak hanya satu bakso saja, misalnya ada bakso bakar, bakso campur, yaitu adalah suatu gaya, karena pembeli tidak akan suka untuk hanya satu macam. Yang kedua itu pilihan. Yang terakhir pilihan adalah maksudnya pilihan kepada pelanggan itu, karena pelanggan itu memilih, misalnya dia sudah mencoba dan dia ingin menambahkan pilihan lain, misalnya dia bumbunya itu dia bagian proses penjualan. Yang kedua itu seni menjual. Maksudnya di sini seni menjual yaitu kita sebagai pembuka usaha harus mengetahui seni penjualan kepada pelanggan. Yang pertama itu efisien dan efektif. Kita harus mengetahui apakah usaha kita tuh efisien dan efektif, nyaman atau tidaknya kepada pelanggan. Kedua, pengiriman yang efisien dan pemesanan. Pengiriman yang efisien itu kita harus, misalnya pelanggan memesan produk kita, yaitu jadi kita harus melayani pelanggan itu harus cepat, jangan lambat. Dan pemesanannya sama dengan pemesanannya. Pemesanannya maksudnya sini kembali kepada yang kedua itu seni menjual. Maksudnya di sini seni menjual yaitu kita sebagai pembuka usaha harus mengetahui seni penjualan kepada pelanggan. Yang pertama itu efisien dan efektif. Kita harus mengetahui apakah usaha kita tuh efisien dan efektif, nyaman atau tidaknya kepada pelanggan. Kedua, pengiriman yang efisien dan pemesanan. Pengiriman yang efisien itu kita harus, misalnya pelanggan memesan produk kita, yaitu jadi kita harus melayani pelanggan itu harus cepat, jangan lambat. Dan pemesanannya sama dengan pemesanannya. Terus pemesanannya maksudnya sini kembali kepada yang dipercaya oleh pelanggan. Jadi
pelanggan itu memesan kepada produk kami dan kita mengantarkannya kepada pelanggan. Yang ketiga itu evaluasi. Apakah yang kita kerjakan selama ini telah baik atau perlu perbaikan atau peningkatan. Karena suatu usaha itu jika tidak ada evaluasinya, maka usaha itu akan berhenti di situ saja. Tidak ada perubahan. Yang keempat adalah hadiah bagi petugas atau person yang berhasil. Maksudnya di sini adalah petugas atau person, maksudnya di sini adalah karyawan. Apakah karyawan itu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya masing-masing atau tidak? Dan itu pelanggan dan karyawan yang berhasil mencapai target atau menjalankan tugasnya dengan baik akan mendapat hadiah oleh kami sebagai pemilik usaha. Yang ke bagian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu maksudnya adalah pengukuran usaha dan hasil untuk evaluasi tenaga penjual. Seperti ukuran orientasi usaha, yaitu jumlah penjualan yang terjadi. Maksudnya jumlah penjualan yang terjadi yaitu berapa penjualan yang telah produk yang berhasil dijual. Yang kedua, jumlah komplain yang ditangani. Jumlah komplain itu adalah jumlah permasalahan yang disampaikan oleh pelanggan kepada pemilik usaha. Apakah bumbunya kurang atau menunya, karena pelanggan itu biasa ada yang komplain dengan produk atau menu yang disampaikan yang disampaikan oleh pemilik usaha atau pelayan, yang dibawakan oleh pelayan. Yang ketiga, jumlah pemeriksaan dan penjualan stok. Maksudnya di sini jumlah pemeriksaan itu setiap produk kita harus memeriksanya. Untuk bulan ini apakah laku terjual berapa, apakah stoknya habis atau masih ada. Jika stoknya habis, kita akan memesan kembali. Yang keempat, jam kerja yang terkontrol. Maksudnya di sini jam kerja itu karyawan itu harus masuk sesuai jam kerja. Misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu jamnya harus terkontrol. Jangan misalnya jam 8 tapi datangnya jam 9. Itu tidak terkontrol, itu sama halnya tidak terkontrol dan tidak terdisiplin. Yang kelima, jumlah tindak lanjut yang dilakukan. Maksudnya di sini jumlah tindak lanjut yang dilakukan ketika karyawan misalnya ada yang melakukan suatu kesalahan, maka kita yang sebagai pemilik usaha harus menindaklanjuti apakah kesalahannya itu sudah fatal atau tidak. Yang keenam, jumlah demonstrasi produk yang dilakukan. Jumlah demonstrasi yang dilakukan maksudnya sini yaitu seberapa banyak produk yang sudah dipromosikan oleh karyawan. Yang bagian ukuran orientasi hasil, maksudnya volume penjualan. Volume penjualan yaitu total atau per produk, maksudnya yaitu total jualan yang ada dengan satu produk. Misalnya harga jualan itu akan ditotal atau dihitung satu persatu. Yang kedua, jumlah penjualan. Jumlah penjualan yaitu jumlah penjualan relatif dibandingkan dengan kuota yang ada. Maksudnya di sini jumlah penjualan relatif itu apakah stok yang ini masih ada atau stok ini habis atau tidak ada. Yang ketiga, profitabilitas penjualan. Maksudnya di sini adalah angka penjualannya itu profitnya naik atau tidak. Yang jumlah accounts baru, yaitu maksudnya di sini jumlah penghitungan. Apakah harganya akan
harganya masih tetap atau ada kenaikan harga. Jumlah stok yang keluar, maksudnya di sini adalah stok yang keluar maksudnya di sini adalah suatu produk yang stoknya itu keluar di gudang atau yang masih ada dalam gudang. Jadi stok yang keluar itu akan dihitung beda dengan yang masih ada di dalam gudang. Yang keenam, jumlah partisipasi distribusi dalam program. Dalam program maksudnya di sini jumlah partisipasi yaitu partisipasi distribusi itu maksudnya seperti kita menyebar ke kios-kios atau warung-warung atau minimarket. Yang ketujuh, jumlah accounts yang hilang. Maksudnya di sini jumlah accounts itu jumlah perhitungan yang hilang. Maksudnya itu ketika suatu produk itu harganya menurun atau misalnya kayak produk misalnya kayak produk tidak ada yang laku dan ada yang tidak. Yang kemudian persentase kenaikan volume accounts, maksudnya di sini presentasinya itu apakah ketingkatan perhitungannya itu naik suatu produk atau tidak. Jumlah konsumen yang komplain, maksudnya sini jumlah konsumen yaitu jumlah berapa orang pelanggan yang komplain terhadap produk yang kami jual. Yang ke-10 rasio penjualan investasi distributor, maksudnya rasionya itu angka penjualannya terhadap distributor yang kita sebar. Kegiatan menjual, 6 langkah sukses dalam menjual produk atau jasa bisnis. Yang pertama, punya cita-cita atau impian yang kuat walau modal yang kecil. Ketika kita punya cita-cita untuk membuka usaha, meskipun itu modalnya kecil, kita harus tetap jalankan, karena dari modal yang kecil itu kita akan, jika kita sukses, maka dari modal kecil itu kita akan mendapatkan keuntungan yang besar jika usaha kita itu berjalan lancar. Kumpulkan daftar atau nama calon relasi atau seperti home meeting, business building, seminar, network building, training, leadership seminar. Itu semua adalah pertemuan untuk meningkatkan bisnis kita. Yang ketiga itu pelayanan pelanggan yang sempurna. Yang pertama, customer service, pelayanan pelanggan. Yang pertama, ketersediaan produk. Kita harus menyediakan produk kita kepada pelanggan. Yang kemudian penawaran. Setelah kita menawarkan produk itu, kemudian perwakilan atau agen, maksudnya salah satu dari peran kita itu mewakili untuk misalnya membawakan suatu produk kepada pelanggan. Kemudian keadaan pesanan maksudnya di sini adalah bagaimana pesanan tersebut kepada pelanggan. Yang kelima itu bagian sistem distribusi. Sistem distribusi maksudnya di sini adalah cara kita mendistribusikan suatu produk kepada pelanggan. Penetapan harga, maksudnya harga yang terdapat pada produk kita itu apakah terjangkau. Yang kemudian perdagangan itu adalah cara kita berdagangkan, misalnya kayak pasar, kita berdagang kepada suatu pelanggan. Penetapan produk maksudnya di sini produk yang kita ingin tetapkan, misalnya produk seperti apa, apakah seperti kayak kosmetik atau bahan pokok. Ketetapan faktur maksudnya di sini adalah faktur itu adalah suatu
maksudnya ketetapan faktornya di sini yaitu adalah ketetapan faktor maksudnya di sini adalah faktor di sini yaitu bagaimana kita memproses suatu produk terhadap penjualan. Yang ke 11 produk baru. Maksudnya di sini produk baru yaitu kita membuat suatu menu baru. Jangan menunya itu hanya itu saja. Seperti misalnya kita membuat ikan bakar. Kita jangan hanya ikan bakar, tetapi kita harus membuat produk yang baru seperti ayam bakar, ayam kari, baik itu suatu produk yang baru. Karena pelanggan tidak akan puas jika hanya produknya hanya itu saja. Dia hanya produk itu saja. Yang ke-12 yaitu periklanan. Periklanan maksudnya di sini suatu iklan sangat berpengaruh penting terhadap produk yang kami jual, karena dari iklan pelanggan itu akan melihat suatu produk itu dan akan misalnya datang ke tempat itu yang ada di iklan tersebut. Itulah bagian pelayanan pelanggan. Yang kedua, pelanggan melihat kualitas bukan sekedar mutu produk, tapi menyangkut kehandalan produk atau jasa. Kehandalan produk atau jasa maksudnya sini yaitu kehandalannya, misalnya apakah produk ini sangat banyak yang minati atau tidak. Dan kedua, konsistensi maksudnya sini kita harus berkonsisten dengan berpegang teguh dengan produk kita. Ketiga, kecepatan dan ketepatan pengiriman. Kecepatan dan ketepatan pengiriman itu sangat juga penting ketika kita membuka usaha, karena sekarang itu banyaknya kayak jualan online. Jadi pelanggan itu memesannya lewat online dan dia akan mengetahui mana yang suatu produk yang pengirimannya cepat atau lambat. Jika pengiriman cepat maka dia akan pesan lagi. Tapi ketika dia memesan tapi pengirimannya ini lambat, maka dia akan mengganti dengan produk yang lain. Yaitu yang bagian D, ketetapan pekerjaan. Maksudnya ketetapan pekerjaan di sini adalah suatu karyawan atau pengusaha harus menetapkan pekerjaannya itu sesuai dengan masing-masing, seperti ada yang bagian keuangan, pemasaran. Yang ke-5, kesopanan. Maksudnya di sini kesopanan dalam melayani yaitu suatu karyawan harus sopan ketika melayani suatu pelanggan, karena ketika ketika suatu karyawan tidak sopan, maka pelanggan tersebut akan berpikir bahwa karyawan di sini pelayanannya kurang bagus. Yang ke-6, nilai informasi yang diberikan, petunjuk dan bagi pengguna dan lain-lain. Informasi juga penting kepada antara karyawan dengan pemilik usaha, atau karyawan atau pelanggan dengan pemilik usaha. Itu semua berkaitan untuk memilih informasi. Reputasi institusi pengiriman. Reputasi maksudnya sini, reputasinya ini maksudnya di sini reputasinya itu apakah suatu pemerintah itu reputasinya misalnya baik, reputasinya baik atau tidak. Sikap positif tetap, maksudnya sini ketika karyawan harus memiliki sikap positif terhadap karyawan yang lainnya. Jangan karena misalnya dia karyawan baru atau karyawan lama maka
terjadi sikap yang saling karyawan yang atas akan merendahkan yang karyawan baru, dan karyawan yang baru harus itu harus seimbang, maksudnya sama-sama. Jika karyawan baru itu cara kerjanya baik, maka karyawan yang lama itu harus positif terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan baru. Kehilangan pelanggan karena para pelanggan pasif. Maksudnya di sini, jika pelanggannya itu pasif, maka suatu produk itu usaha itu akan karena pelanggannya itu saja tahu misalnya. Yang kedua, para pelanggan pindah, karena pelanggan pindah 3% maksudnya karena tidak suka dengan produknya atau mulai bosan dengan produk yang ada pada usaha. Para pelanggan gampang dan mudah berpindah pilihan. Suatu pelanggan itu mudah berpindah karena mulai dari produk ini. Jika produk ini itu saja dan dia akan melihat produk yang lain lebih baik, maka pelanggan itu akan memilih usaha yang baru pada usaha yang baru. Para pelanggan mudah mengubah rekomendasi. Maksudnya di sini, pelanggan itu jika dia mencoba suatu produk, dia akan merekomendasi. Dan jika maksudnya rekomendasi itu produk ini baik, dan dia akan menyebar ke orang-orang. Yang ke para pelanggan dapat lebih murah. Maksudnya di sini, pelanggan itu memilih suatu produk murah dengan harga ini, tapi harga murah, tapi itu tidak mudah karena suatu produk itu kita tidak bisa misalnya menjualnya murah sekali, karena kita itu akan dari bahan-bahannya yang kami buat, produk bahan-bahan yang kita buat. Para pelanggan mudah mengeluh. Maksudnya mudah mengeluh sini, pelanggan itu ada yang suka mengeluh karena misalnya tidak enak, kurang apa, dia akan mengeluh. Kita harus menginisiatif. Yang ketujuh, para pelanggan pergi karena yang melayani acuh tak acuh dan dengan kebutuhan mereka. Maksudnya di sini adalah pelayanan itu harus reputasinya ini maksudnya di sini reputasinya itu apakah suatu perumahan itu reputasinya misalnya reputasinya baik atau tidak. Sikap positif maksudnya sini, ketika karyawan harus memiliki sikap positif terhadap karyawan yang lainnya. Jangan karena misalnya dia karyawan baru atau karyawan lama, maka terjadi sikap yang saling karyawan yang atas akan merendahkan yang karyawan baru, dan karyawan yang baru harus seimbang, maksudnya sama-sama. Jika karyawan baru itu cara kerjanya baik, maka karyawan yang lama itu harus positif terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan baru. Kehilangan pelanggan karena para pelanggan pasif. Maksudnya di sini, jika pelanggannya itu pasif, maka suatu produk itu usaha itu akan karena pelanggannya itu saja tahu misalnya. Yang kedua, para pelanggan pindah, karena pelanggan pindah 3% maksudnya karena tidak suka dengan produknya atau mulai bosan dengan produk yang ada pada usaha. Para pelanggan
gampang dan mudah berpindah pilihan. Suatu pelanggan itu mudah berpindah karena mulai dari produk ini. Jika produk ini itu saja dan dia akan melihat produk yang lain lebih baik, maka pelanggan itu akan memilih usaha yang baru kepada usaha yang baru. Para pelanggan mudah mengubah rekomendasi. Maksudnya di sini pelanggan itu jika dia mencoba suatu produk, dia akan merekomendasi. Dan maksudnya rekomendasi itu mengenai produk ini baik, dan dia akan menyebar ke orang-orang. Yang ke para pelanggan dapat lebih murah. Maksudnya di sini pelanggan itu memilih suatu produk murah dengan harga ini, tapi harga murah, tapi itu tidak mudah karena suatu produk itu kita tidak bisa misalnya menjualnya murah sekali, karena kita itu akan dari bahan-bahannya yang kami buat, produknya bahan-bahan yang kita buat. Para pelanggan mudah mengeluh. Maksudnya mudah mengeluh sini pelanggan itu ada yang suka mengeluh karena misalnya tidak enak, kurang apa, dia akan mengeluh. Kita harus menginisiatif. Yang ketujuh, para pelanggan pergi karena yang melayani acuh tak acuh dan dengan kebutuhan mereka. Maksudnya di sini adalah pelanggan itu pelayan harus memperhatikan apa yang dipesan oleh pelanggan. Jangan acuh. Misalnya pelanggan menyebut ini tapi mukanya tidak senyum, itu akan mengurangi suatu pelanggan. Baiklah, yang keempat, keluhan pelanggan. Maksudnya keluhan pelanggan sini adalah yang pertama itu pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Pekerjaan yang tidak dilakukan dengan baik. Ketika suatu pelayan memberikan pekerjaan yang tidak baik kepada pelanggan, maka pelanggan itu akan berpikir untuk memesannya. Terlalu lamban atau terlambat. Jika pelanggan itu lambat untuk melayani suatu pelanggan, maka pelanggan itu akan berpikir untuk persyaratan dan risiko apa yang akan diterima. Melihat rencana keuangan, neraca, laporan rugi laba, aliran uang masuk dan keluar, sumber dana, penggunaan, analisis, BEP atau perencanaan profit, kelayakan harga batas. Likuiditas, aktiva lancar sama dengan 22.500.000 current ratio. Hutang lancar, current ratio sama dengan kali 100%, hutang lancar dikali sama dengan 100% sama dengan 30%. Aktiva lancar kurang persediaan, quick ratio, hutang lancar sama dengan 23%, aktiva lancar hutang atau kurang piutang kurang persediaan, cash ratio sama dengan hutang lancar. Analisis BEP, profit planning approach. Yang pertama, mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, volume kegiatan dan keuntungan. Itu sangat penting karena suatu usaha kita harus mengetahui biaya tetap atau modal tetap, biaya variabel dan keuntungan terhadap produk. Asumsi ada biaya tetap, ada biaya variabel. Harga produk tetap selama analisis dia hanya memproduksi satu macam produk,
Pertama, untuk awal-awal membuka tuh hanya satu macam produk dulu. DE, jika lebih dari satu produk maka sales mix, makanya adanya sales mix itu sales campuran penjualan. Cara perhitungan BEP sama dengan yaitu persamaan S sama dengan FC plus tambah VC, B margin kontribusi, S kurang VC sama dengan CM. CM kurang kecil dengan VC. Cara aljabar BP unit VC per unit BEP sama dengan VC per P kali P per U sama dengan. Contohnya itu ceriping rasa manis, harga 100 per kantong, biaya parabel bahan 400, tenaga 200 sama dengan 600 per kantong, biaya tetap sewa kios 50.000, upah penjaga 30.000 sama dengan 80.000. Kapasitas produksi 300 kantong. BEP persamaan S sama dengan VC tambah VC, maksudnya sini S itu harganya sama dengan 80.000 dikali 80.000 sama dengan 1.000 sama dengan 80.000 tambah 600, 1.000 kurang 600 sama dengan 80, 400 kurang 8 sama dengan 80 sama dengan 200 kantong. Cocokkan S sama dengan 200 kali 1.000 sama dengan 100.000. VC 200 kali 600 sama dengan 120.000. CM 80.000, VC 80.000. BP margin kontribusi harga 1.000 per kantong, VC 600 per kantong, margin kontribusi 400 per kantong. Margin kontribusi rasio margin kontribusi sama dengan harga VC 80.000 dengan BP per kantong sama dengan 200 kantong, CM nya 400, VC nya 80.000, BEP sama dengan 200.000, 0,4 sama dengan 400 rupiah. BEP per 80.000, BEP itu VC per PV, P kali V, 80.000 per 1.000 kali 600 sama dengan kali 200 kantong, BP 1 per 80.000 kali 1 per 180.000 banding 300.000 kali 200.000, TC 80.000, DP harga TC per Q kali VC per Q, 80.000 kali 600 kurang 300 per 600 per 300 kantong sama dengan 260 per 300 kantong, 170 kantong. Perencanaan laba penjualan minimal. Misal ingin laba 100.000 per hari, 80 sama dengan S-min sama dengan 80.000 kali 100.000 per 100.000 kali 600 sama dengan 450. Cocokkan penjualan 450, VC 270, CM 180, VC 80.000. Profit margin, misal ingin laba 20%, misal ingin 80%, VC sama dengan 80.000 per 1,0. Cocokkan penjualan 400 sama dengan 400.000, VC 240.000, CM 160.000, VC 80.000 sama 80.000 per 400.000 kali 100, 20%. Organizational plan, maksudnya perencanaan organisasi. Pengembangan tim manajemen, desain organisasi, struktur organisasi. Maksudnya sini struktur organisasi itu seperti apa dalam suatu usaha, membuka usaha, apakah strukturnya itu struktur organisasi itu harus tersusun. Perencanaan, pengukuran dan evaluasi. Perencanaan, pengukuran, evaluasi itu maksudnya perencanaan organisasi itu seperti apa, pengukurannya dan evaluasinya. Penghargaannya maksudnya di sini adalah reward kepada
suatu karyawan yang cara kerjanya mencapai target. Kriteria seleksi maksudnya sini adalah ketika mencari karyawan, suatu perusahaan harus menseleksi karyawan tersebut apakah masuk kriteria atau tidak. Training, yang terakhir training. Maksudnya sini training adalah ketika sudah terpilih karyawan, maka akan diadakannya training atau pelatihan. Itu sangat membantu karena situ calon karyawan akan dilatih untuk sesuai target untuk suatu perusahaan. Bekerja sama dengan orang lain. Orang yang seperti apa yang Anda inginkan untuk bekerja sama? Apakah orang ini menguntungkan ketika kita bekerja sama atau tidak? Ceritakan tentang sebuah konflik dengan seseorang rekan kerja Anda dan bagaimana pemecahannya. Maksudnya di sini adalah kita bercerita ketika ada suatu konflik atau permasalahan yang ada di perusahaan kita, dan kita menceritakan kepada rekan kerja apakah rekan kerja itu dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terhadap suatu konflik yang ada di perusahaan. Gambarkan gaya manajemen Anda. Maksudnya di sini adalah kita harus mendesain bagaimana suatu usaha yang kita buat. Yang tiga kata apa yang menggambarkan dari Anda. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang melihat Anda, kata apa yang akan terucap kepada orang tersebut kepada Anda. Organisasi yang berorientasi pasar. Maksudnya di sini pertama orientasi produk, yaitu konsentrasi pada produk dengan asumsi produk yang dihasilkan lebih baik dari pesaingnya. Orientasi penjualan. Maksud sini adalah konsentrasi pada teknik penjualan produk, menarik konsumen membeli produknya. Maksudnya pengenalan penjualan. Yang ketiga orientasi pasar, konsentrasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Maksudnya kita harus mengenal pasar. Pertama kita harus berkenal dengan pasar, maksudnya di sini. Membangun organisasi yang sukses. Maksudnya sini ada job deskripsi dan job spesifikasi. Maksudnya sini ada pekerjaan yang menggambarkan dan pekerjaan yang spesifik, yang ada spesifikasinya. Yang kedua, direktur menjalankan perannya dengan baik. Suatu pemilik atau direktur harus menjalankan perannya, tugasnya dengan baik dan amanah. Yang ketiga ada penasehat. Ketika membangun organisasi harus ada penasehat di dalamnya, berbadan hukum. Maksud sini harus ada kendali hukum. Bentuk legal business, maksudnya dia adalah bentuk legal business itu resmi bisnis. Proprietorship, suatu pemilik yang mempunyai liabilitas yang tidak terbatas, mengontrol semua keputusan dan menerima semua profit. Yang kedua, partnership, maksudnya ini adalah teman kerja. Dua atau lebih pemilik yang mempunyai liabilitas yang tidak terbatas yang menguasai sumbernya. Corporation, yaitu usaha yang dikerjakan oleh banyak pemegang saham dengan liabilitas yang terbatas. Job deskripsi dan job spesifikasi. Job deskripsi maksudnya perincian kerja yang dilakukan pekerja. Job spesifikasi yaitu keterampilan dan kemauan yang dibutuhkan untuk mengerjakan jenis pekerjaan tertentu dalam organisasi. Kepemimpinan. Ada 3 variabel utama dalam kepemimpinan: penglibatan, pendistribusian kekuasaan, penemanan pengaruh. 2 pendekatan kepemimpinan: traits approach, behavioral approach. Sifat pemimpin. Yang pertama, energi jasmani dan mental. Suatu pemimpin harus memiliki sifat energi jasmani dan mental yang kuat. Kedua, kesadaran dan akan tujuan dan arah.
Suatu pemimpin di sini harus memiliki kesadaran akan tujuan yang untuk mengarahkan suatu bisnisnya. Antusiasme. Sifat pemimpin seorang pemimpin harus memiliki sifat antusiasme. Yang keempat, keramahan dan kecintaan. Seorang pemimpin harus memiliki sifat keramahan, karena keramahan dan kecintaan itu akan disukai oleh karyawan. Yang kelima, integritas, penguasaan teknis, ketegasan dalam pengambil keputusan, kecerdasan, keterampilan mengajar, dan kepercayaan. Tipe pemimpin karismatis, dan materialistis, otoritas, laissez-faire, populistis, administrasi, birokratis. Keterampilan pemimpin, technical skill, human skill, conceptual skill. Negosiasi adalah suatu proses untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari seseorang yang orang tersebut juga menginginkan sesuatu dari kita. Kapan negosiasi perlu dilakukan? Jika memerlukan persetujuan. Yang kedua, jika waktu dan usaha yang dicurahkan akan menentukan potensi hasil yang diharapkan. Ketika hasil yang akan diperoleh dan bersifat tidak pasti. Gaya negosiasi: red style, blue style, purple style. Tahapan negosiasi: persiapan, diskusi, usulan, dan tawar-menawar. Itulah tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.